Saya pengen cerita kepada teman-teman sekalian, dulu waktu saya dulu sekolah kejuruan. Di sekolah kejuruan, satu syarat untuk lulus yaitu bisa menyelesaikan magang di perusahaan. Jadi sebelum saya magang, saya sempat juara kelas. Singkat cerita pada saat saya di magang, saya digembleng, gitu ya, ditempa secara fisik maupun mental. Dulu saya nggak ngerti, kenapa saya kok diperlakukan seperti ini. Sampai pada saat saya selesai magang baru saya ngerti kenapa saya diperlakukan seperti itu. Ternyata dengan saya ditempa, digembleng itulah yang membuat saya bisa bertumbuh, bisa jadi pribadi yang tegar dan kuat sampai hari ini. Nah, pada saya magang, suatu hari saya ditanya sama senior saya, "Loh, kamu kan katanya pernah juara kelas nih di sekolah. Tapi kenapa pada saat kamu di perusahaan, kamu magang, kamu nggak bisa apa-apa? Kamu ngerjain hal yang kecil aja nggak bisa." Saya pulang, saya sedih. Sungguh saya sedih. Saya merenung. Karena memang nyatanya seperti itu. Sebenarnya itu saya nggak bangga lagi jadi juara kelas gitu. Karena menurut saya buat apa gitu loh. Saya di sekolah nilainya 100 terus secara teori. Tapi secara praktek nol. Nol besar. Saya nggak diakui. Tidak dipandang sebagaimana mestinya. Saya dipandang sebelah mata. Suatu hari saya bisa lulus karena saya memutuskan untuk bangkit. Ya sudah, saya mau bertumbuh, saya mau belajar lebih banyak lagi. Ya, berusaha untuk mempraktekkan lebih giat lagi. Akhirnya saya lulus dengan hasil yang cukup baik. Apa pelajaran dari cerita saya tadi? Jadi, pinter saja di sekolah itu tidak menjamin bisa masuk dan diterima di dunia kerja. Karena kenapa? Ketika kita masuk di dunia kerja, itu yang dilihat di perusahaan adalah hasil karya kita. Bukan sekedar kita teori doang, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dalam hal ini kita kerja di perusahaan, ya kita berkarya untuk membuat perusahaan maju. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan antara kepintaran dengan kecerdasan? Kepintaran itu bicara soal seberapa banyak bisa mengingat fakta. Makanya nggak heran kalau seorang peneliti, ilmuwan, profesor itu secara teori dia kuat. Gitu ya, karena dia makan bangku sekolah begitu tingginya. Sedangkan kecerdasan adalah tentang kemampuan berpikir. Nah, jadi apa yang menjadikan kemampuan berpikir? Ya, kemampuan berpikir itu isinya logika, analisa, deduksi, pengambilan keputusan, pengendalian emosi, problem solving, dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara kepintaran dengan kecerdasan. Nah, sekarang kita berada pada kesimpulan, kira-kira kalau disuruh pilih nih, pilih kepintaran atau kecerdasan? Menurut saya, pintar itu nggak harus. Kecerdasan itu penting. Kenapa? Karena kalau kita mau sukses dalam kehidupan, itu kita berawal dari bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Contoh misalkan, seperti Nadiem Makarim dulu pertama kali bangun Gojek, dia bisa bantu banyak orang untuk bisa menjalankan transportasi secara online. Bantu buka jutaan lapangan kerja. Yang berikutnya adalah Jack Ma. Ya. Jack Ma, dia bisa menciptakan sebuah marketplace di mana masyarakat itu tidak perlu belanja keluar, cukup belanja dari rumah. Dia bisa menjalankan apapun yang masyarakat butuhkan. Masih banyak lagi tokoh-tokoh sukses lainnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh banyak orang itu berawal dari ide. Kita harus punya ide dulu. Ide ini datangnya dari mana? Datangnya dari bagaimana kita bisa berpikir apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ini membutuhkan sebuah kemampuan berpikir tertentu.